warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil Sadabismoko dengan NIM 25040330014, program studi pendidikan sejarah kelas A. Di sini saya akan membuat video tentang kajian budaya Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah budaya Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Denny Wiratmoko MPD. Kali ini saya akan mengambil kebudayaan asli Madiun, yaitu kesenian dongkrek. Dongkrek, sebuah ritmis yang ganjil, perpaduan antara dentuman bass yang berat dan bunyi gesekan kayu yang tajam membelah udara. Suara itu bukan sekedar musik, ia adalah mantra. Bukan sekedar irama, ia adalah denyut nadi sebuah tradisi yang lahir dari rahim keprihatinan. Itulah suara dongkrek, sebuah warisan budaya tak benda dari Madiun, Jawa Timur, yang lebih dari sekedar tarian topeng. Dongkrek adalah sebuah jeritan doa, sebuah tapak tilas perlawanan leluhur terhadap pagebluk, dan sebuah cermin kearifan yang masih relevan hingga hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, mari berkelana melintasi waktu. Kita akan menelusuri lorong-lorong sejarah kelahirannya yang dramatis, membedah setiap simbol yang terukir pada topeng-topengnya yang magis, dan merenungkan bagaimana gema purbakala ini masih bisa kita dengar maknanya di tengah hiruk-pikuk zaman modern. Untuk memahami jiwa dongkrek, kita harus kembali ke masa lampau, sekitar tahun 1867 di wilayah Caruban yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Madiun. Bayangkan, sebuah desa yang diselimuti kabut ketakutan. Bukan ketakutan akan penjajah, melainkan musuh tak kasat mata, yaitu wabah penyakit atau pagebluk yang merenggut nyawa tanpa pandang bulu. Suasana mencekam, warga dilanda putus asa dan para tabib tak kuasa menahan laju maut. Di tengah kegelapan itu, seorang pemimpin bernama Raden Ngabei Loprawirapuro yang kala itu menjabat sebagai Demang Caruban merasakan keprihatinan yang mendalam. Ia tak hanya seorang pemimpin pemerintahan, tetapi juga seorang spiritualis. Melalui laku prihatin dan meditasi, beliau mencari petunjuk yang menyelamatkan warganya. Konon dalam semedinya, beliau mendapat wangsit untuk menciptakan sebuah medium seni yang bisa mengusir roh-roh jahat penyebab wabah. Maka lahirlah sebuah seni pertunjukan ritualistik. Beliau mengumpulkan para pemuda desa dan menciptakan instrumen sederhana dari benda di sekitar. Sebuah beduk atau kenong besar dipukul menghasilkan bunyi dung. Sebuah alat musik dari kayu berbentuk bujur sangkar yang digesek dengan kayu lain menghasilkan bunyi krek. Dari perpaduan dua bunyi dominan inilah nama dongkrek lahir. Namun, musik saja tidak cukup. Untuk memvisualisasikan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, diciptakanlah topeng-topeng dengan karakter yang kuat. Topeng ini diarak keliling desa, dari pintu ke pintu, diiringi musik yang ritmis dan sedikit menyeramkan. Tujuannya satu, sebagai ritual tolak bala, mengusir pagebluk dari tanah mereka. Dongkrek pada awalnya bukanlah tontonan, melainkan sebuah tuntunan spiritual dan ikhtiar kolektif sebuah komunitas untuk bertahan hidup. Kekuatan utama dongkrek terletak pada lakon dan karakternya yang syarat makna. Ini adalah sebuah drama tanpa dialog, di mana setiap gerakan dan setiap topeng berbicara lebih keras daripada kata-kata. Yang pertama, ada barisan buto atau genderuwo. Genderuwo merah menggambarkan watak yang mudah marah, emosional, kasar, kaku, dan suka membuat masalah dengan yang lainnya. Genderuwo hitam menggambarkan watak yang buruk, memiliki watak sifat pemalas, suka makan banyak, namun malas untuk bekerja. Selanjutnya ada genderuwo putih, menggambarkan watak yang baik, memiliki tata krama dan manusiawi,
Warna putih diwariskan dari sumber kehidupan yaitu air yang mengalir bening, bersih, jernih, dan menyucikan. Selanjutnya ada genderuwo kuning, menggambarkan watak supiah yang berjiwa ksatria, berani menanggung dosa, memiliki tata krama dan manusiawi, namun bersifat duniawi dan memuja keindahan dan kemewahan harta. Terakhir ada genderuwo hijau, menggambarkan watak ksatria, berani bertanggung jawab, santun, namun hanya sebagai penutup atas kemegahan dan kemewahan atas keberadaan harta dan benda. Selanjutnya ada Raden Prawiro Dipuro, sang kakek sakti, menggambarkan watak ksatria, bijak dan kuat lahir batin. Dengan membawa tongkat atau cemeti, ia adalah simbol dari kearifan, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan kekuatan spiritual. Raden Prawiro Dipuro merepresentasikan ikhtiar manusia yang dipandu oleh akal sehat dan doa untuk melawan angkara murka. 3 ada Roro Ayu. Di barisan belakang berjalan dengan anggun perempuan cantik, yaitu Roro Ayu, menggambarkan wanita yang cantik, anggun, sopan dalam berbicara, perilaku, dan selalu berbuat kebaikan. Selanjutnya ada Roro Perot, menggambarkan wajah dari abdi kinasih atau pengikut setia Raden Prawiro Dipuro yang berwatak ajeg atau berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, kemampuan yang dimilikinya, pantang menyerah, dapat diandalkan, dan juga sangat setia. Prosesi dongkrek adalah sebuah narasi yang jelas, dimulai dengan para buta yang merajalela, kemudian Raden Prawiro Dipuro datang menantang mereka. Terjadilah sebuah pertarungan simbolis. Dengan kebijaksanaan dan kekuatannya, Raden Prawiro Dipuro berhasil menaklukkan dan mengusir barisan buta tersebut. Akhirnya barisan Roro Ayu bisa berjalan dengan aman. Kehidupan pun kembali normal. Harmoni telah pulih. Seiring berjalannya waktu, ketika wabah penyakit bisa diatasi dengan ilmu medis modern, fungsi dongkrek sebagai ritual tolak bala perlahan memudar. Kesenian ini bahkan sempat berada di ambang kepunahan. Hanya dimainkan oleh segelintir orang tua di desa asalnya. Namun, berkat upaya revitalisasi dari para seniman dan pemerintah daerah, dongkrek bangkit kembali. Ia bertransformasi dari sebuah ritual sakral yang hanya dipentaskan saat ada wabah. Kini ia menjadi sebuah seni pertunjukan yang megah dan menjadi ikon kebanggaan Kabupaten Madiun. Dongkrek kini sering tampil dalam festival budaya, karnaval, penyambutan tamu penting, hingga menjadi materi dalam kurikulum muatan lokal di sekolah. Tentu, transformasi ini memunculkan tantangan baru. Bagaimana menjaga kesakralan dan nilai filosofinya agar tidak hilang ditelan gegap gempita panggung hiburan. Inilah tugas kita bersama. Mengapresiasi dongkrek bukan hanya dengan tepuk tangan saat para penari tampil memukau, tetapi dengan memahami pesan yang dibawanya. Dongkrek mengajarkan kita sebuah pelajaran universal, bahwa dalam kehidupan, buta atau angkara murka akan selalu ada. Mungkin bukan lagi dalam bentuk pagebluk penyakit, tetapi bisa dalam wujud hoax yang memecah belah, korupsi yang merusak sendi negara, intoleransi, ataupun kerusakan lingkungan lainnya. Maka, ketika kita mendengar lagi bunyi dongkrek, ingatlah bahwa itu bukan sekedar suara dari masa lalu. Itu adalah gema abadi dari semangat perlawanan, kearifan, dan harapan. Sebuah warisan hidup yang mengingatkan kita bahwa sekelam apapun malam, fajar pasti akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.